Kalkulus 1 nanti kan sampai differential equation ya, persamaan diferensial. Kemudian sampai kepada integral untuk mencari apa itu PDF kepadatan, fungsi kepadatan dalam statistik nanti ada. Itu semua dasar-dasarnya untuk mata kuliah ekonomi. Jadi Anda don't be surprised gitu bahwa ternyata ekonomi itu banyak menggunakan rumus-rumus atau banyak menggunakan landasan teori yang berbau matematik statistik, dan lebih enak gitu karena kita kan memahaminya lebih yakin karena itu berdasarkan sebuah kenyataan fakta kan gitu. Kalau ilmu ekonominya berdasarkan teori saja kan belum terbuktinya, kecuali Anda ngambil nanti S3 ekonomi bidang History of Economic Thought namanya, atau S3 ekonomi dalam bidang pemikiran ekonomi gitu ya, dasarnya bukan statistik, bukan matematik. Tapi kalau Anda nanti ngambilnya econometric, inflation theory, kemudian labor market segala macam, ya mau tidak mau Anda harus menggunakan statistik atau matematik. Oke, kalau ada pertanyaan pokoknya Anda langsung angkat tangan ya, jangan kasih tahu saya sesuatu yang tidak jelas, kemudian Anda bisa bertanya. Ya. Oke, kita mulai dengan definisi ekonomi dulu. Atau sebelumnya kalau masih ada pertanyaan silahkan angkat tangan saja, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau tidak ada ya saya lanjutkan dengan definisi ekonomi. Siapa yang punya pendapat tentang definisi ekonomi itu apa? Kalau ada yang punya pendapat, silakan. Kalau nggak ada, ini saya nukilkan beberapa definisi ekonomi dari buku yang kita pakai. Ya. Ekonomi itu sebenarnya dari kata oikos dan nomos. Oikos dan nomos, oikos itu rumah tangga atau keluarga, kemudian nomos itu adalah hukum. Ya. Jadi sebenarnya ini definisi yang paling loose, yang paling lepas atau yang sangat cair dari ekonomi itu secara umum adalah keluarga atau rumah tangga yang terikat dengan aturan, tapi bukan hukum formal ya, kayak ada pidananya bukan, tapi teori hukum aturan gitu yang mengikat dari atau yang berlangsung atau terjadi di keluarga atau rumah tangga. Nah, jadi dasarnya adalah keluarga rumah tangga, kemudian mereka mempunyai aturan, mempunyai hukum atau mempunyai way of life sendiri gitu ya, yang menyatukan dengan beberapa keluarga yang lain. Nah, nanti meningkat kalau keluarga, kemudian kalau keluarga yang kita biasanya terima pengertiannya ada ya Bapak Ibu gitu kan sama anak-anak gitu. Ya itu keluarga. Tapi kemudian kalau sudah meningkat menjadi society atau masyarakat itu kan keluarga juga ya, cuman pada level yang lebih tinggi yaitu agregat dari beberapa keluarga. Nah, nanti kalau sudah meningkat ke sana, ekonomi itu adalah aturan atau juga sistem yang berjalan dari sebuah keluarga yang besar yaitu masyarakat ataupun juga kemudian negara. Nah, lebih detail, Lipse itu menyatakan bahwa ekonomi itu adalah sistem di mana sistem itu yang akan mengalokasikan resources, sumber daya yang terbatas. Jadi ekonomi itu timbul itu karena adanya resources atau sumber daya yang terbatas. Kalau sumber daya itu tidak terbatas, nggak akan terjadi ekonomi. Nah, contohnya apa? Sampai sekarang ini yang disebut dengan udara, ya, sampai saat ini ya. Kenapa saya menyatakan sampai saat ini? Karena saya nggak tahu. In the long run nantinya kualitas udara itu kan menjadi masalah ekonomi juga. Sekarang ini yang namanya udara O2, Anda napas
itu adalah bukan barang ekonomi kan, bukan masalah ekonomi. Kenapa? Karena itu sebuah sumber daya yang unlimited, nggak terbatas. Siapapun yang mau napas ya silahkan saja. Ya, nggak ada yang namanya bayar napas kan nggak ada. Ya kan? Saya mau napas gitu harus mengeluarkan uang sekian, nggak ada. Ya kan? Tetapi kalau ada sebuah barang yang Anda mendapatkannya harus sacrifice something. Sacrifice itu berkorban. Contohnya adalah kalau Anda mau kuliah, kan harus mengorbankan sesuatu kan, duit, ya kan, harus berpakaian, harus makan. Nah, baju, kemudian rumah, kemudian apa namanya, services, makanan, itu kan bagian dari barang yang disebut sebagai barang ekonomi. Kenapa? Karena kita mendapatkannya harus mengorbankan sesuatu untuk bisa mendapatkannya. Paham kan saya kan gitu. Tidak bebas seperti udara. Nah, ekonomi itu timbul karena barang itu terbatas. Barang terbatas, semua orang pengen, ya kan? Nah, tapi waktu kita mau mendapatkannya, kita harus berkorban. Nah, itu namanya barang ekonomi. Nah, ekonomi itu Lipse menyatakan bahwa bagaimana caranya atau sebuah sistem yang akan mengatur sumber daya yang terbatas. Sumber daya itu bisa apapun, ya, bisa apapun, bisa SDA, bisa SDM, ya, ada sumber daya alam, ada sumber daya manusia, ada barang, ada services, gitu kan, yang apa namanya tidak yang terbatas, ya, yang harus dialokasikan, didistribusikan kepada orang secara berkompetisi, gitu. Jadi kalau Anda katakan gini ya, Anda pengen laptop yang bagus, gitu kan, nah, kan kompetisi sama temannya kan, gitu. Siapa yang berani lebih mahal, dia akan mendapatkan. Gitu ya. Jadi sederhana saja sebenarnya ekonomi itu, cuman mungkin yang tidak suka ekonomi kelihatannya kok ruwet itu, nggak ruwet sebenarnya, cuma gampang saja. Bagaimana sih sebuah sistem bisa mengalokasikan barang-barang yang jumlahnya terbatas atau scarce resources to be allocated among uses. Nah, jadi mengalokasikan barang-barang terbatas kepada penggunanya. Itu Lipse ya. Nah, MenQ itu juga mirip ya, mirip dengan Lipse. Itu kalau definisinya MenQ itu bilangnya mengatakan bahwa bagaimana sih masyarakat itu bisa mengatur resources yang terbatas tadi, ya. Jadi mengatur sumber daya yang terbatas tadi supaya semuanya itu teralokasikan dengan optimal atau terdistribusikan dengan baik. Ya, itu MenQ. Nah, dari dua itu kemudian secara lebih detail ilmu ekonomi itu didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia bisa memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Nah, Anda itu kan mempunyai kebutuhan tidak terbatas tuh. Kan pengennya kan semua yang gede-gede aja kan, yang bagus-bagus gitu. Tapi resources Anda terbatas. Ya kan? Anda pengen laptop yang bagus. Ya kan? Yang apa? Yang bagus itu apa? Yang apa namanya? Asus. Asus apa itu motherboard? Motherboard, oke. Ada yang iCore 7, 11 generation atau gitu kan. Tapi Anda kan nggak punya uang segitu banyak gitu. Asumsi saya ya. Tapi ya bapak ibunya kan ada yang kaya raya. Ada yang bapak ibunya miliarder nggak? Bapak ibunya miliarder masa masuk STIS? Enggak ya. Nah, termasuk juga ada masuk STS juga bagaimana mengalokasikan sumber daya Anda untuk bisa mendapatkan sebuah pendidikan yang bagus, gitu kan? Itu Anda itu kan juga bertingkah sebagai seorang makhluk ekonomi juga kan? Secara tidak langsung Anda itu kan juga bagaimana Anda ingin mengalokasikan sumber daya Anda yang kemampuan Anda yang terbatas untuk bisa mendapatkan semuanya. Selalu kan begitu, ya. Jadi ilmu ekonomi itu sebenarnya hanya itu saja. Bagaimana sih caranya mengalokasikan sumber yang terbatas, tapi keinginan hidupnya itu tidak terbatas, gitu.
Nah, itu yang membuat ekonomi itu timbul. Nah, kalau Anda kurang jelas definisinya itu, contohnya bisa diadakan dengan atau dianalogikan dengan udara yang tadi saya katakan. Itu udara itu bukan ekonomi ya. Karena Anda kan keinginannya cuma hirup udara saja, tapi Anda bisa lakukan di mana-mana kan. Tidak mesti harus mensacrifice atau keinginan atau mengorbankan sumber daya yang Anda punya ya. Jadi dua yang terakhir itu ya, ilmu ekonomi yang definisi yang agak detail itu sama ya. Bagaimana caranya mengalokasikan sumber daya yang terbatas di tengah-tengah kebutuhan Anda yang tidak terbatas. Nah, kalau yang di bawah itu implikasinya apa? Implikasinya kalau kita melakukan distribusi dari hak barang yang terbatas terhadap keinginan yang tidak terbatas adalah memaksimalkan keuntungan tapi meminimalkan cost atau biaya pengorbanan. Paham nggak maksud saya nggak? Ya kan? Jadi semua kita itu kan mempunyai kalau dalam Islam namanya sunatullah, mempunyai sistem yang seperti itu. Bagaimana sih saya caranya berkorban yang sedikit mungkin, tetapi saya bisa mendapatkan hal yang sebanyak mungkin, ya kan? Itulah masalah ekonomi. Paham? Ya, ngantuk? Ini yang di Papua sudah jam 12. Iya, Pak. Jam 1 ya? Jam 1. Udah jam 1. Udah makan siang ya? Udah, Pak. Nah, nanti sabar dulu ya. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Kalau pertanyaan tentang ekonomi boleh, tentang saya juga boleh. Tentang apapun boleh ya. Selama saya bisa jawab, saya jawab. Kalau nggak bisa jawab, biasanya saya tunda sampai saya bisa jawab. Mungkin minggu depan, kalau kita kuliah lagi, ketemu lagi, mungkin bisa saya baru bisa jawab. Karena jangan menganggap bahwa dosen itu tahu semuanya. Enggak tahu semuanya. Nah, tahu sebagian besar, tapi tidak mesti harus tahu semuanya. Oke, kalau tidak ada, cukup jelas, saya akan lanjutkan. Oke. Nah, kelanjutan dari yang tadi saya sampaikan ke Anda semua, ya, itu adalah satu, kelanjutan dari itu menimbulkan masalah-masalah yang ada di ekonomi. Masalah yang ada di ekonomi itu bisa digolongkan dengan 4 masalah besar. Ya. Yang pertama adalah resources. Ya. Jadi ada resources. Resources itu adalah apa? Sumber daya, ya, sumber daya. Bisa alam, bisa juga orang, bisa juga yang lain. Ya. Nah, 4 masalah ekonomi yang pertama, resources itu adanya yang terbatas, ya, tidak tak terbatas. Ya. Contohnya minyak terbatas, orang pun juga terbatas, jumlah orang itu kan terbatas. Ya. Nah, kemudian dari resources itu ada yang renewable, ada yang tidak renewable. Anda mungkin paham ya. Yang disebut dengan renewable adalah yang bisa diperbaharui, bisa diperbaharui. Ada yang tidak renewable. Nah, yang tidak renewable itu sekali pakai hilang habis. Ya. Yang tidak renewable itu ya minyak. Yang renewable contohnya apa? Ini matahari. Ya. Sinar matahari itu kan besok muncul lagi. Kalau Anda gunakan untuk menggerakkan turbin, katakan gitu, atau membuat sel listrik dari tenaga matahari itu, Anda tahu kan? Itu kan matahari yang hari ini habis, kan? Nanti besok matahari kan muncul lagi, kan? Renewable. Nah, kalau renewable ini sifatnya menjadi sustain, menjadi berkelanjutan. Kalau unrenewable ya sekali pakai habis, kayak energi yang dibangkitkan dari fosil atau dari minyak. Nah, itu kan non-renewable atau unrenewable. Nah, artinya sekali pakai ya habis. Nah, sekarang orang mulai berbondong-bondong
untuk mengalihkan resources dari unrenewable menjadi yang sifatnya renewable. Karena kalau unrenewable habis kan, selesai. Renewable kan masih bisa dipakai untuk kebutuhan yang akan datang. Nah, resources itu terbatas ya, walaupun sifatnya lebih banyak sifatnya yang unrenewable terbatas. Nah, kemudian kebutuhan kita itu banyak, kebutuhan itu banyak dan tidak terbatas. Ya, kebutuhan kita tidak hanya barang, tetapi juga jasa atau services. Kebutuhan Anda itu apa? Kebutuhan Anda itu kan makan, minum, kemudian rumah, pakaian, pendidikan, internet. Ya, nah, yang kita golongkan dari barang itu adalah tangible goods atau sesuatu yang bisa kita raba, yang bisa kita touch, bisa kita sentuh. Nah, itu barang. Ada lagi yang intangible goods, itu adalah services atau jasa yang kita nikmati. Anda menikmati jasa tapi nggak bisa merabanya. Contohnya kuliah kita ini. Ya. Anda kan mendapatkan informasi tentang ekonomi dari saya, itu service, ya kan, service pendidikan. Anda bisa bergabung dengan teman-teman melalui Zoom, itu Anda menikmati jasa, ya. Tapi bukan barang. Tapi kalau komputernya itu barang, headsetnya adalah barang, itu ya. Nah, orang itu tadi sebenarnya sudah saya singgung sedikit ya. Kebutuhan orang tuh biasanya tidak terbatas. Ya, dan itu ada tendensi untuk semakin tidak terbatas. Ya. Nah, tadi itu masalahnya adalah sumber daya yang terbatas, tetapi keinginan orang tidak terbatas. Ya, itulah timbul kemudian masalah ekonomi. Ya. Bagaimana sih saya bisa mendapatkan barang-barang yang terbatas di tengah-tengah kebutuhan saya yang tidak terbatas? Intinya gitu. Kalau kebutuhan itu tidak terbatas, kemudian barangnya itu terbatas, kan kita harus pandai-pandai memilih kan? Nah, pandai-pandai memilih, nah itulah yang menjadi masalah yang ketiga dari ekonomi. Nah, bagaimana kita bisa melakukan prioritasnya mana untuk bisa mendapatkan barang yang kita inginkan. Nah, prioritas itu timbul karena ada scarcity atau kelangkaan. Sumber daya tadi, ya kan, karena terbatas, ya, bagi sebagian orang menjadi langka, menjadi tidak tersedia kelangkaannya. Tapi kelangkaan ini sifatnya tidak general. Bagi Anda mungkin langka, bagi saya mungkin tidak, dan sebaliknya. Bagi saya mungkin langka, bagi Anda tidak. Nah, bagi orang miskin, orang miskin, orang tidak punya, itu memang barang-barang itu lebih banyak langkanya, kan? Tapi bagi orang yang berkecukupan, kelangkaan itu menjadi tidak masalah karena dia mempunyai resources yang bisa mendapatkan barang yang menurut Anda langka tadi. Nah, jadi ada 4 masalah ekonomi. Yang pertama dari sumber daya, sumber daya, kemudian adanya kelangkaan. Nah, kemudian konsumen atau pengguna itu harus mempunyai list of priority atau prioritas barang apa yang mau dikonsumsi. Ya. Oke ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah adanya opportunity cost atau kesempatan, ya. Opportunity kan kesempatan. Nah, ada opportunity cost yang timbul karena adanya 4 masalah tadi, ya. Jadi gini, penjelasannya opportunity cost itu. Anda akan merasa atau Anda akan kehilangan
Kehilangan kesempatan untuk menikmati suatu barang karena Anda menikmati barang yang lain. Karena dua barang tadi tidak bisa kita manfaatkan secara bersama-sama. Ya, contohnya kuliah kita ini. Ya, opportunity cost-nya adalah ya berbeda-beda. Ada yang opportunity cost itu berupa apa? Wah, saya karena kuliah saya nggak bisa ke sawah, bisa kan? Bantu orang tuanya. Itu opportunity cost-nya. Atau gara-gara saya kuliah, saya tidak bisa main PUBG katakan gitu. Ada yang main PUBG nggak? Atau ada yang saya kuliah gara-gara Pak Heru ini kuliah, saya nggak bisa ke mall, saya kan? Nah, itu opportunity cost namanya. Ya. Nah, kita ini masing-masing mempunyai pilihan sebenarnya. Pilihan supaya apa? Pilihannya itu opportunity cost yang timbul itu kita bisa minimalkan. Ya, kan? Untuk mendapatkan keuntungan yang lebih tinggi. Jadi gini, dari ya yang saya contohkan ya, gara-gara kuliah saya ini Anda nggak bisa main PUBG, katakan gitu ya. Anda tahu kan PUBG semua kan ya, main game lah, main game, online game lah, katakan gitu. Ya nggak usah saya sebutkan PUBG, online game. Wah, gara-gara kuliah saya tidak bisa main online game. Nah, tetapi Anda secara tidak sadar, ya, kenapa kuliah? Karena di situ benefitnya lebih tinggi daripada main game, ya kan? Nah, Anda itu dikasih pilihan semuanya itulah timbul masalah ekonomi. Bagi yang wah kalau saya tidak main online game, saya rugi nih. Mendingan saya nggak kuliah deh, enakan main game. Nah, itu choice-nya berada gitu. Jadi orang itu prioritas untuk mendapatkan maksimal utilities namanya atau kegunaan yang maksimal itu lebih kepada gamenya daripada kuliah. Nah, pilihannya masing-masing. Nah, saya nggak tahu faktornya apa, tetapi saya bisa menyimpulkan bahwa 35 mahasiswa saya ini memilih kuliah karena opportunity cost-nya itu lebih tinggi kalau kita ikutin kuliah daripada kita melakukan kegiatan yang lain kan gitu ya, entah karena terpaksa, entah karena takut absen, entah karena saya nggak tahu gitu masalahnya apa, karena takut dimarahin ibunya, itu kamu kuliah kok tidur melulu sih gitu, kok malah main, nah, daripada tadi dimarahin sama maknya ya mendingan kuliah lah, ya lain saya nggak tahu masalahnya apa, tapi dengan kenyataan Anda ikut kuliah saya itu berarti Anda memilih untuk memberikan prioritas tinggi kepada mata kuliah ini dibandingkan dengan kegiatan lain. Ya, itu ya, paham ya? Saya mencoba, nanti kalau Anda paham, pokoknya ini kelas ini saya sejak ngajar di STIS, kelas ini adalah kelas yang demokratis. Ya, Anda tidak tahu, nanya langsung. Tapi karena kita dengan menggunakan PJJ ini, mau tidak mau mekanismenya ya harus berbeda, yaitu dengan raise hand dan segala macam ya. Tapi itu tidak menutup kemungkinan Anda bertanya. You have to be brave, tahu kan? Anda harus berani. You have to be brave to express your opinion. To say something related to our problems, okay? Don't be ashamed, don't be afraid of asking something to me. Okay? Just raise your hand. Pak, I don't really understand what you said, katakan gitu. Oh, Pak, you confusing me, Pak. Oh, I'm sleepy, Pak. Go to sleep, okay? Ya, dan setelah. Jadi, I want you to be happy following my lecture, okay? Don't be afraid of asking something. Just be brave to ask if you want to do something. Ya. Oke, silakan Muhammad Ifriza Lesmana ya. Betul. Erza, silakan ya. Ya.
Betul. Oke. Gini, karena oke, makasih ya Za ya. Oke, pertanyaannya bagus nih. Jadi kenapa disebut dengan biaya? Kenapa nggak disebut dengan yang lain ya? Katakanlah opportunity, revenue katakan gitu ya. Nah, cost itu sebenarnya terminologinya itu sangat luas. Tidak mesti harus diartikan sebagai biaya atau uang. Nah, tetapi sesuatu yang dikorbankan itu namanya cost. Ya, sesuatu yang dikorbankan namanya cost. Ya, bagi teman-teman yang tidak tahu ekonomi, memang begitu cost itu mesti hubungannya dengan itu perduitan. Enggak, cost itu tidak mesti harus perduitan, tidak mesti harus biaya gitu. Tetapi kita tidak bisa mengartikan yang lebih jauh lagi. Kecuali secara umum ya biaya tadi. Tapi sebenarnya yang disebut dengan cost itu adalah tadi pengorbanan tadi. Jadi Anda mengorbankan kesempatan gitu. Nah, opportunity cost itu sebenarnya mengorbankan kesempatan, bukan biaya sebenarnya. Paham maksudnya Eza? Ya. Jadi pengorbanan itulah cost. Ya, pengorbanan itu cost. Jadi kalau Anda gini ya, kalau Anda sekarang, kalau Anda di daerah mata kuliah saya itu kemudian ikut kuliah saya hari ini, terus kemudian Anda tidak bisa ke sawah tadi, ya, yang menghasilkan uang. Katakan Anda bisa ke sawah, Anda nggak bisa ke sawah, sehingga Anda mengorbankan sesuatu yang bisa Anda dapat seandainya Anda ke sawah. Paham nggak ya? Kan? Itulah yang disebut dengan cost. Ya, tidak. Kalau mau Anda kejar sampai perduitan ya bisa saja sebenarnya. Nah, kalau Anda ingin mendefinisikan dalam bentuk uang ya bisa. Karena Eza nggak bisa ke sawah, sehingga sawahnya tidak bisa menghasilkan, katakanlah 250.000 hari 2 jam ini gitu. Jadi itulah opportunity cost Anda. Anda gara-gara ikut kuliah saya kehilangan kesempatan untuk bisa mendapatkan 250.000 gara-gara kuliah saya karena tidak bisa ke sawah. Paham saya enggak? Itu disebut opportunity cost. Nah, kesempatan yang hilang, itu yang Anda korbankan gara-gara Anda mengkonsum atau mengikuti kegiatan lain. Mudah-mudahan jelas, ya kayak gitu modelnya. Tapi jangan diartikan cost itu memang biaya. Ya, enggak sama aja sebenarnya. Ya sama sebenarnya sama aja gitu, sama aja. Jadi kalau Anda mau melihatnya dari sisi ambil kuliah ini ya, itu pendekatan kepada benefitnya, ya kan? Jadi, tapi kan itu nggak ada korbankan, kan nggak ada korbankan, tapi korbannya ekuivalen. Kalau pengorbanan Anda kegiatan lain itu nggak bisa diuangkan, bisa diekuivalenkan dengan benefit yang diterima. Tapi benefit yang Anda terima kalau Anda masih berpikir dengan uang kan nggak bisa, bukan nggak bisa, nggak sulit untuk menguangkan benefit yang Anda dapat dari kuliah saya secara uang ya, secara uang gitu. Sehingga Anda nggak bisa ngitung kan berapa sebenarnya benefit yang Anda dapat. Ya, pendekatannya bisa melalui cost yang hilang ya, karena Anda atau benefit yang hilang lah karena Anda tidak bisa mendapatkan kegiatan lain. Ya, gitu. Jadi setiap orang berbeda-beda gitu. Karena Anda lebih senang, katakanlah kayaknya enakan ke sawah yang menghasilkan 250.000 tadi kan. Tapi ada satu lagi, enakan ngojek ini. Ngojek cuma berapa? Cuma 50.000 gitu ya. Jadi benefit yang didapat itu bisa diekuivalenkan dengan cost yang hilang tadi. Paham saya kan ya? Sama aja sebenarnya, pendekatan dua-duanya sama.
pendekatan dua sama itu nanti Anda juga akan dapat juga di dalam teori konsumsi. Jadi kalau apa namanya pendekatan yang dilakukan di BPS ya, kalau Anda nanti sudah tahu BPS lebih banyak lagi Susenas itu survei sosial ekonomi nasional, mungkin Anda yang tahu ya. Nah itu kan menghitung berapa pendapatan orang, kan? Ya, Anda orang itu sebenarnya pendapatannya berapa sih gitu, pakai survei. Tetapi orang kalau ditanya pendapatannya kan susah jawab. Nah enakan dihitung dari pengeluarannya apa. Gitu. Pengeluarannya apa? Pengeluaran Anda bikin apa? Masa ini segala macam. Oh 5 juta gitu. 5 juta itu dapat dari mana itu? Dari katakanlah gajinya 3 juta, ambil tabungan 2 juta. Gitu. Nah dari situ 5 juta itu bisa dianggap sebagai pendapatan juga, yang pendapatan sama dengan pengeluaran. Nah ini saya mengilustrasikan bahwa opportunity cost itu bisa dua pendekatan yang sama sebenarnya, pendekatan dari yang Anda korbankan atau pendapatan dari benefit yang Anda ikuti. Itu ya. Oke, good. Pertanyaannya bagus. Nah, mudah-mudahan mewakili bagi orang yang pengen nanya tapi nggak enak mau nanya. Nah, Pak, ya, pasti ada lagi? Izin Pak mau tanya yang ya. Kalau dia sebentar siapa Mas? Siapa ini? Saya Joni dari Papua Pak. Oke Joni, oke silakan John. Yang biaya peluang atau kesempatan ini kalau dikaitkan dengan Susenas itu termasuk yang balance begitu Pak? Pengeluaran dengan pemasukan. Oke, bukan itu ya. Itu dua hal yang berbeda gitu ya, dua hal berbeda. Kalau ini itu lebih kepada ekonomi mikro, artinya apa yang kita korbankan karena kita mengikuti atau mengkonsum barang atau servis yang lain. Nah, itu saja. Tapi kalau yang di Susenas itu yang tadi saya ceritakan itu adalah orang kalau mau melihat atau mendapatkan data tentang sesuatu bisa dengan menggunakan pendekatan dari barang yang lain. Tapi tidak opportunity cost itu karena yang ini lebih bersifat mikro dan juga tidak bisa dilakukan dua-duanya itu. Ini kan aktivitas, kalau itu kan pendekatan saja Mas John. Ya. Contohnya tadi kalau Anda kan berbeda ya, berbeda. Kalau gini contohnya yang ini. Yang Susenas tadi ya, kalau seandainya saya ingin tahu tentang pendapatan Anda, berapa, saya nggak bisa nanya, karena orang kalau ditanya gajinya berapa, nggak mau ngasih tahu dia. Tapi kalau Anda hari ini Anda atau bulan ini Anda mengeluarkan duit untuk konsumsi itu apa saja dan berapa, itu kan sebenarnya kita juga bisa menanyakan pendapatannya kan pada secara tidak langsung gitu. Oh saya hari ini tadi 5 juta, gitu. Berarti pendapatannya 5 juta. Mungkin dia bagaimana mengkonsumsi sesuatu yang tidak ada pendapat, yang resourcesnya nggak ada kan nggak mungkin. Ya kan? Nah itu bisa dilakukan pendekatan seperti itu. Jadi itu hanya pendekatan saja. Jadi gini contoh yang lain ya, contoh lainnya. Gini, kalau saya ingin tahu pengen tahu berapa sebenarnya produksi dari karet. Ya, paham ya? Tergambar kan? Nah, sekarang karet itu dipakai paling banyak untuk memproduksi barang apa sih? Katakan saja ini asumsi saja ya. Nggak benar ini. Katakanlah ban itu. Jadi konsumsi jadi ban itu bahan dasarnya 90% dari karet, katakan gitu. Ini hanya contoh saja ya. Kalau saya ingin tahu berapa produksi karet, saya tidak usah nanya ke produsen karet, berapa kamu produksi karet? Nggak bisa. Saya bisa menanyakan kepada produsen ban. Anda sekarang ini produksi ban berapa? Gitu. Nah, itu kan ekuivalen. Paham saya kan gitu. Jadi pendekatannya yang berbeda.
pendekatan yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang sama. Itu yang disebut dengan yang tadi Susenas tadi. Kalau ini bukan pendekatan. Paham saya ya? Mudah-mudahan karet tadi menjadi lebih jelas lah. Ya, Iya, Pak. ini banyak digunakan. Contohnya begini ya, sekarang orang itu bisa mendapatkan data tentang ternak sapi tanpa harus mendata berapa jumlah sapinya. Dari mana datanya? Dari konsumsi daging. Kan bisa dikonversikan. Ya, katakanlah orang Indonesia, dagingnya berapa konversinya? Ya, katakan setahun itu orang makan sekian kilogram per kapita, ya kan? Dikalikan saja, kemudian ternyata orang Indonesia itu makan 5 juta kilo daging, 5 juta konversi ke sapi. Jadi ada sapi yang dimakan orang Indonesia itu sekian ratus ribu ekor gitu, bukan ekornya ya, sapi, bukan ekor, nanti ekornya doang lagi gitu ya. 100.000 sapi gitu ya kan. Nah, dan nanti kemudian dikonversi, 100.000 sapi. Impornya berapa? Impornya 5.000. Berarti produksi sapi dalam negeri 95.000. Tapi kan tidak perlu mendata jumlah sapinya berapa. Paham maksud saya kan? Pendekatan. Nah, Susenas juga itu pendekatan begitu. Kalau sini bukan pendekatan, ini adalah sesuatu yang benar terjadi. Kan beda kan? Kalau tadi pendekatan kan tidak ada yang dikorbankan. Kalau ini kan ada korban kan? Ya. Kalau yang di Susenas, yang di sapi, yang di karet tadi kan nggak ada pengorbanan apa-apa. Saya pengen melihat berapa sebenarnya data sesuatu dengan menggunakan data yang lain kan gitu. Kalau ini kan pengorbanan. Elza tadi ikut kuliah saya, dia nggak bisa main PUBG, kan berkorban dia. Gitu kan? Paham saya kan? Oke ya? Paham. Mudah-mudahan paham. Ya. Kalau enggak nanti saya share ini deh, email saya ya, atau kalau Anda mau pengen bikin grup WA boleh, ya, grup WA pengantar ekonomi boleh, ya, nanti 35 orang ini kan nggak banyak, tapi itu close ya, eksklusif, hanya kita saja, tidak boleh orang lain masuk, orang tua juga nggak boleh. Ya, kita bisa bicara di sana banyak, oke? Yang penting kita bisa komunikasi dengan lebih baik, oke? Nah, kemudian saya lanjutkan dengan, wah ini ternyata menarik juga mengajar Anda itu, karena ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa saya jelaskan, tetapi mungkin nanti ada beberapa slide yang mungkin saya tidak bisa sampaikan karena keterbatasan waktu ya, tapi mudah-mudahan terjelaskan. 4 pertanyaan utama dalam ekonomi. Kalau tadi 4 masalah ya, sekarang 4 pertanyaan. Ya. What is produce and how? Tahu artinya kan? Apa yang harus dihasilkan dan bagaimana cara menghasilkan? Itu pertanyaan di ekonomi. Jelas? Okay. What is produce and how? Artinya adalah ini masalah efisiensi sebenarnya. Kalau saya mempunyai jumlah resource yang terbatas, kira-kira barang apa yang bisa saya produksi, ya, dan bagaimana cara produksi? Kalau bagaimana cara produksi itu adalah masalah efisiensi ya. Nih, sekarang contohnya banyak ini, mudah-mudahan Anda nggak bingung ya. Kalau bingung nanti kita jelaskan lagi. Contohnya adalah tanah. Nah, what is produce and how? Tanah itu, ini contohnya di Jawa karena saya hidup saya lebih banyak di Jawa. Ya. Ada hamparan tanah, itu apa mau ditanamin apa ya? Gitu. What is produce? Ya kan? Saya tanemin padi atau tebu atau jagung atau kayu jati saja, ya kan? Nah, sekarang kita sudah putuskan, oke lah, saya tanemin padi saja. Nah, pada saat saya nanemin padi, kalau Anda nih ya, bukan saya lah, Anda ya. Yang saya tadi bilang di Jawa itu karena di Jawa relatifly ditanemin apa bisa kan, gitu.
gitu. Tapi kalau di mohon sama saja di tempat katakan di Jawa atau di daerah lainnya di Gunung Kidul juga ada sih sebenarnya itu tanahnya nggak bisa ditanemin tebu gitu ya, tanah nggak bisa ditanemin padi lah atau memang sifat tanahnya kapur gitu kan. Ini maksud saya dari contohnya Jawa itu adalah tanah yang bisa ditanemin apa saja. Oke, tadi kembali ke contoh saya tadi, saya sudah putuskan saya tanamin padi. Kenapa saya tidak tanamin tebu? Pasti ada alasannya kan gitu. Nggak mungkin saya atau Anda lah yang memutuskan, yang mempunyai itu. Saya tanemin apa ya? Saya tanemin gandum aja deh. Oh, buat apa? Fancy atau ya semalam saya mimpi didatengin orang suruh nanam gandum, bisa tanamin gandum kan? Nggak mungkin begitu kan? You have to have a reason to plan whatever you want to choose. Tahu maksud saya kan? Pasti punya alasannya. Saya tanamin padi, kenapa? Padi itu bisa 2 kali panen, tebu nggak bisa. Atau saya tanamin jagung, kenapa? Karena jagung itu bisa menghasilkan uang yang lebih banyak. Katakan gitu, mesti ada reasonnya. Nah, makhluk ekonomi itu selalu bertindak ada reasonnya. Jadi kita ini semuanya makhluk ekonomi. You want to do something, you have to have a reason. Tidak ada, enggak. Saya bekerja, saya melakukan kegiatan tanpa alasan apapun itu enggak mungkin. Tidur pun punya alasan kok. Ini tidur itu kan ekonomi juga. Saya tidur kenapa? Karena saya pengen segar gitu. Coba berikan kepada saya sebuah kegiatan yang tanpa alasan. Nggak ada kan? But if you do it, you are the most stupid person in the world. Paham saya kan gitu. Kalaupun Anda lakukan, Anda bisa mengambil contoh yang lakukan. Saya nggak punya reason apa, saya melakukan ini aja gitu. Yeah, you are the stupid person in the world. Ya kan? Pasti melakukan kegiatan ada alasannya. Ya. Jadi tadi balik ke tadi. Ya. Jadi what is produce and how itu adalah selalu alasannya memberikan benefit yang paling tinggi, bisa melalui efisiensi juga. How-nya itu. Oh, saya tanemin padi, tapi cara nanam saya harus mengikuti metode tertentu. Paham maksud saya kan? Kan Anda nggak mungkin. Saya tanemin apa? Padi. Kenapa padi? Semalam saya tidur, kemudian mimpi didatangi orang, tanemin padi aja. Gitu. Tanemin padi. Terus besoknya saya sebar aja itu benih dari udara. Selesai gitu. Nggak mungkin juga gitu kan. Nah, jadi 4 masalah utama. Pertama adalah what is produce and how. Itu semua berimbas kepada apa? Kepada benefit yang paling tinggi yang Anda pilih. Termasuk memilih what is produce, apa yang dihasilkan, apa yang diproduksi, dan bagaimana cara memproduksinya. Oke? Jelas ya? Oke. Itu dari segi produksi. Sekarang dari segi konsumsi juga masalah di ekonomi juga. What is consumed and by whom? Ya? Nah, nanti siapa yang mengkonsumsi dan apa yang dikonsumsi tadi ya? Itu akan menimbulkan masalah-masalah dari sisi konsumen, yaitu apa? Siapa yang akan mengkonsumsi, seberapa banyak, dan bagaimana mendistribusikannya yang antar konsumen yang nantinya akan timbul perdagangan. Tadi produksi ya, apa yang produksi dan bagaimana caranya. Sekarang kalau diproduksi, siapa yang mau mengkonsumsinya? Ya, di dalam ekonomi selalu ada 2 kutub. Nah, 2 kutub itu apa? Produsen dan konsumen. Selalu begitu. Ini saling membutuhkan. Nanti saya kasih gambaran bagaimana grafik yang akan skema yang akan timbul dari adanya produsen dan konsumen. Ya. Nah, sekali lagi adalah ini masalah konsumsi sekarang. Siapa yang mengkonsumsi dan apa yang dikonsumsi. Tadi ada hubungannya dengan tadi Mbak, tadi yang apa yang diproduksi tadi. Salah satu pertimbangannya kenapa di Indonesia itu ditanemin padi, kenapa? Karena yang mengkonsumsi orang Indonesia. Orang Indonesia mengkonsumsi beras, bukan padi. Kalau padi itu kuda lumping. Beras kita konsumsi kan? Kalau padi itu kuda lumping. Tapi
apa namanya? Anda pernah mendengar juk nggak? Kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawa, kalau orang Jawa itu lebih kaya daripada bahasa Inggris. Ya? Anda tahu beras itu apa bahasa Inggrisnya? Rice. 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 Ya? Padi itu rice juga. Kalau di Indonesia ada beras, ada padi, ada menir, ada banyak sekali. Ya? Banyak sekali. Kalau sudah menjadi kalau menjadi nasi pun juga beda-beda. Nasi, ada bubur, ada kalau nasi cuma satu apa namanya? Orang Jawa tahu itu. Upo, tahu upo nggak? Upo itu nasi cuma satu. Nah ya itu. Bahasa Jawa, bahasa Indonesia lebih kaya daripada bahasa Inggris. Bahasa Inggris cuma satu aja. Rice. You want to eat rice? That's it. Rice. That's it. Mau jadi apa ya rice? Satu rice juga, sepiring rice juga, sebakul rice juga. Oke, what is consumed and by whom? Siapa yang mengkonsumsi dan siapa yang dikonsumsi dan siapa yang mengkonsumsi? Itu merupakan pertimbangan untuk memproduksi barang juga. Ya. Kemudian yang ketiga, ya, nah konsumsi dengan produksi tadi itu bisa menimbulkan perdagangan. Nanti bagaimana perdagangan terbentuk kita akan ketemu di kuliah-kuliah yang akan datang. Ya. Kemudian why are resources sometimes idle? Tahu maksudnya kan? Gitu. Kenapa resources itu kadang-kadang mubazir, nganggur? Kenapa? Nah, itu karena adanya ketidakseimbangan atau alokasi dari resources yang kurang optimal. Nah, disitulah kemudian peran pemerintah itu menjadi sentral. Peran pemerintah itu menjadi krusial. Nah, ini contohnya yang ada di slide saya itu adalah banyak sarjana yang menganggur. Ya. Nah, ini karena apa? Karena ketidakoptimalan pengalokasian resourcesnya. Nah, di sini kemudian pemerintah itu mempunyai peran yang sangat penting supaya resources yang idle tadi bisa dioptimalkan. Nah, di poin ketiga ini memberikan implikasi kepada kita bahwa adanya masalah utama di dalam ekonomi dan juga barang-barang tadi yang kelangkaan segala macam itu, kita tidak bisa lepaskan 100% kepada pasar atau kepada masyarakat. Harus ada orang, harus ada lembaga, harus ada agen yang mengatur itu. Itulah peran pemerintah. Nanti akan kita lihat sampai seberapa jauh peran pemerintah bisa menyelesaikan masalah-masalah yang ada di pasar. Ya. Nih saya introducer ini baru ya, istilah baru pasar. Yang disebut dengan pasar itu bukan berarti pasar Jatinegara, pasar physically pasar itu bukan ya, pasar ternak di NTT atau pasar di Dok 4 di Papua. Ya. Yang disebut dengan pasar itu adalah suatu kejadian di mana ada interaksi antara produsen dan konsumen. Itu disebut dengan pasar. Not necessarily to be a place. Not necessarily, tidak mesti harus tempat namanya pasar. Ini kayak kos tadi, Mas, yang namanya kos itu tidak mesti harus uang. Biaya itu tidak mesti harus uang. Biaya itu juga termasuk kesempatan yang hilang. Itu adalah biaya juga. Yang disebut dengan pasar itu gitu. Kalau seandainya saya ke pasar Jatinegara beli sayur, jelas itu pasar ya. Tapi kalau seandainya saya ternyata bisa bertransaksi melalui online, juga ada pasar juga kan. Pasarnya Tokopedia, Lazada kan tidak perlu tempat, ya itu. Ya. Oke, kemudian is productive capacity growing, pertumbuhan menghasilkan lebih banyak barang, ya. Nah, jadi gini, ini adalah masalah yang timbul di dalam ekonomi juga. Apa itu is productive capacity growing?
Jadi di dalam ekonomi itu selalu saja ada peningkatan, ada usaha untuk meningkatkan kapasitas produksi. Ya, pasti itu, karena itu hubungannya dengan efisiensi dan hubungannya dengan kelangkaan resources. Ya. Kalau Anda ingat, bukan ingat, kalau Anda tahu, kalau ingat berarti kan mengalami, Anda kan belum mengalami. Zaman dulu kala gitu, itu orang kalau nanam padi gimana? Pertama kan kayak tadi saya bilang, sebar aja benihnya, ya kan? Tapi lama-lama kan, wah ini nggak efisien nih. Akhirnya ditata juga dengan apa? Sistem penanaman yang pakai jarak itu, tahu kan? Kan orang kalau nanam padi di sawah kan tidak langsung menyebar saja kan, dari helikopter disebar benihnya, terserah tumbuhnya berapa, kan nggak bisa begitu, ada jaraknya. Oh ternyata dengan ada jarak itu ternyata bisa memberikan produksi yang lebih banyak. Nah kan, kemudian timbul lagi, ternyata kalau dikasih pupuk lebih banyak lagi. Oh ternyata kalau seandainya disiangi atau disiangi enggak, rumput-rumputnya dibersihin, lebih tinggi lagi. Itu namanya menaikkan productivity, kapasitas produksi. Ya. Itu harus ditingkatkan terus. Kalau enggak nanti habis, kenapa rugi atau juga akan terus makin langka lagi. Kenapa? Karena orang makin lama makin banyak kan. Yang makan dulu sebelum Anda lahir, sebelum saya lahir, yang makan kan sedikit. Pernah di Indonesia itu kan ada uang, ada jumlah 100 juta kan pernah. Sekarang 237 juta. 270 juta. Jadi produksi padinya harus ditingkatkan supaya bisa memberikan makan kepada tambahan penduduk yang segitu banyaknya. Gitu. Paham saya kan? Gitu. Ya. Nah, kemudian sekarang ada lagi, sudah mentok itu kapasitas produksi padi, lagi mulai nanam apa? Produk padi tapi dengan hidroponik. Paham saya kan? Nggak perlu lahan. Karena kalau lahan terbatas, tapi kalau hidroponik kan nggak terbatas. Paham maksud saya? Nah, itu adalah pertanyaan juga yang timbul dalam ekonomi. Seperti kapasitas growing apa tidak? Karena dengan adanya kapasitas produksi yang tumbuh, itu akan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat yang lebih baik lagi. Oke. Nah, sampai di sini dulu. Masih ada pertanyaan? Ini jam berapa sekarang? Saya kalau ngajar lupa jam. Kalau lupa jam, korbannya adalah mahasiswa. Ya, sebelum saya kalau ada pertanyaan sebelum saya lanjut ke ekonomi makro mikro. Saya Pak izin bertanya Pak. Ya kan. Tadi Siapa kan namanya? Nama saya Fahmi Burhanuddin Pak. Fahmi Burhanuddin. Ya. Ya Fahmi, kamu dari mana Fahmi? Dari Lampung Pak. Lampung, tempat beras itu. Ya. Iya Pak, dekatnya Bulog. Jadi gini Pak, kalau misalnya ya. Tadi kan ada kalimat kalau ekonomi itu bagaimana manusia memperoleh manfaat yang semaksimal dengan modal yang seminimum mungkin. Seminimal, ya. Itu kalau misalnya kita sebagai misal kita sebagai pedagang yang awalnya beli nih, kita menciptakan barang, tapi bahannya itu kita beli. Nah, bahannya kan langka. Nah, itu bagaimana ya, Pak ya? Cara kita memperoleh, maksudnya kalimat memperoleh keuntungan maksimal dengan modal yang minimal. Karena bahan yang langka itu tentunya kan jadi rebutan orang lain juga, Pak. Ya. Terus hubungannya dengan pedagang apa? Anda rancu nih, rancu antara pedagang dengan produsen. Yang namanya pedagang, ini saya kasih penjelasan yang sederhana saja. Yang disebut dengan pedagang itu tidak pernah merubah bentuknya. Jadi Anda beli beras, ya beras 1 kilo 5.000. Anda jual lagi, yang namanya pedagang itu Anda jual lagi, bentuknya sama dengan beras tadi, nggak dirubah. Nah, menjadi 5.500, berarti Anda untung 500 kan gitu, itu pedagang. Tapi kalau Anda pedagang kemudian merubah, itu bukan pedagang namanya, tapi produsen.
ya Anda beli tepung, beli gula, beli mentega, jualan roti, paham saya? Nah itu bukan pedagang, tapi produsen roti. Tapi kalau dia mendagangkan juga, merangkap dia sebagai produsen dan pedagang. Paham saya enggak? Nah, hubungannya dengan pertanyaan Anda tadi gimana? Saya masih belum nyambung. Kan tadi ada kalimat, kan kita sebagai yang produsen dan sekaligus pedagang. Nah, bagaimana cara kita memperoleh bahan yang langka tadi, kemudian kita olah kan sebagai produsen untuk memperoleh keuntungan yang tinggi, Pak. Sedangkan barang yang langka itu pasti mahal. Nah gini, yang disebut dengan gini, teman-teman yang lain mudah-mudahan sabar mendengarkan penjelasan saya juga. Yang disebut dengan mahal itu kan relatif, Mas. Ya, mahal bagi saya mungkin bagi Anda enggak, dan sebaliknya. Ya kan? Dan juga relatif terhadap barang yang lain. Jadi gini, yang tadi Anda sebutkan ya, katakanlah contohnya roti aja deh. Bagaimana cara mendapatkan barang yang langka, yang mahal jadinya gitu, ya, untuk memproduksi roti. Nah, kalau itu masalahnya bisa saya ilustrasikan begini. Kita beli tepung, okay? Tapi kalau tepung itu mahal, tapi kalau kita ingin menjual roti, mestinya rotinya akan jadi lebih mahal daripada tepung tadi, ya enggak? Kalau lebih murah ya dia rugi, ya nggak mau lah, insting saja, Mas. Ya kan, kalau Anda sebagai pedagang roti atau produsen roti, Anda kalkulasikan berapa harga tepung, berapa harga gula, berapa harga mentega, berapa harga yang lain untuk membuat roti. Setelah jadi roti, dijual ternyata harganya lebih mahal daripada, atau lebih murah daripada barang ingredient atau bahan yang Anda beli. Anda mau jualan roti nggak? Anda mau roti nggak? Nggak juga kan? Buat apa? Bunuh diri namanya itu. Paham? Tapi kalau kalkulasi Anda, setelah saya beli bahan untuk bikin roti, saya bikin roti dan saya jual, ternyata harga jual roti lebih mahal daripada harga bahan untuk bikin roti, Anda akan dagang roti, Anda akan bikin roti, bener nggak? Ya kan? Nah, itu yang disebut dengan mahal apa tidak, itu relatif. Kalau mahal, tapi Anda jual, mendapatkan harga jual dari barang yang Anda beli tadi lebih mahal, Anda akan jualan itu insting orang kan begitu. Kalau enggak, Anda akan beralih, ternyata bikin roti itu tidak efisien. Kenapa? Harga jual rotinya lebih murah daripada harga bahan. Enggak jadilah saya jadi produsen roti, saya produsen tahu saja, karena tahu lebih murah kalau kita beli daripada tahu yang kita jual, gitu kan? Tapi tahu tadi jangan dibandingkan dengan roti. Perbandingannya malah tidak adalah dari barang yang kita beli setelah kita produksi sesuatu barang lain tadi kita jual, harganya lebih mahal daripada bahannya, kita akan memproduksi barang itu. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana caranya itu juga masalah ekonomi juga yang secara insting akan dilakukan oleh orang, supaya dia lebih efisien. Contohnya harga, katakan gini, setelah Anda tadi bikin roti tadi, beli tepung, beli margarin, beli gula, beli yang lain lah ya, yang lain boleh
gitu, atau beli hiasannya lah gitu kan. Ya, tapi Anda mungkin ya, bukan Anda ya, mungkin orang itu tidak pintar gitu. Pokoknya saya puas gitu, beli barang yang mahal-mahal. Kan mungkin gulanya yang kualitas nomor 1, tepung kualitas nomor 1. Setelah dijual harganya ternyata jatuh, ya kan? Nah, itu berarti dia tidak efisien dalam melakukan produksi. Halo. Ada yang dengar suara saya kan? Dengar, Pak. Oke. Tadi kayaknya ada lag, sorry. Jadi bagaimana caranya mengkombinasikan bahan tadi itu juga bagian dari decision yang harus dibuat oleh produsen. Kalau Anda nanyanya bagaimana caranya, ya terserah kepada produsen toh, kan nggak bisa, dia bisa melakukan itu kan karena dia tahu. Kalau dia katakan gini ya, saya mempunyai keputusan untuk bikin roti daripada saya bikin nasi uduk, katakan. Keputusan itu kan berdasarkan sebuah realita bahwa dia lebih bisa membuat roti daripada nasi uduk. Tapi caranya gimana saya nggak tahu gitu. Apakah rotinya dipanggang 5 jam, apa 2 jam, saya nggak tahu. Tapi keputusan dia untuk memproduksi sesuatu barang, itu pasti didasari pada sebuah kenyataan bahwa dia bisa memproduksi barang itu dengan lebih efisien. Paham saya nggak? Kalau Anda memutuskan untuk memproduksi roti daripada jualan meja, katakan gitu, itu pasti didasari pada sebuah kenyataan bahwa saya lebih bisa memproduksi roti daripada bikin perabotan, kan gitu. Gitu ya, gitu. Jadi kalau saya ditanya bagaimana caranya, saya juga nggak tahu bagaimana menjawabnya, karena saya juga bukan tukang roti. Paham maksud saya? Nah, itu semua sebenarnya decision itu by economic decision semua. Ya, untuk bisa mendapatkan sesuatu secara ekonomi lebih benefit itu karena dia tahu bahwa kemungkinan itu baru kemungkinan loh, kemungkinan saya mendapatkan keuntungan dari ini lebih besar daripada kalau saya membuat barang yang lain, kan gitu, ya kan? Gitu. Mau saya kan? Gitu. Kalau Anda benefit itu tidak mesti harus uang ya, benefit itu mesti tidak mesti harus uang, tapi juga bisa keuntungan yang lain. Gitu. Kayak contohnya sekarang ini saja lah, Anda memutuskan untuk kuliah, itu kan dilandasi pada sebuah pemikiran bahwa ini lebih menguntungkan daripada yang lain, kan gitu. Walaupun tidak dalam bentuk short run,